Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sama Bu Enti. Sekarang kita masih tetap di materi kemarin kesetimbangan benda tegar ya. Nah, sekarang untuk subbabnya titik berat itu masuk dalam kesetimbangan benda tegar. Nah, sebenarnya apa sih titik berat itu? Ya, titik berat, namanya aja titiknya berat gitu ya. Nah, jadi suatu titik yang berada pada suatu benda gitu, tepat pada perpotongan garis beratnya atau namanya titik tangkap gaya berat. Nah, bisa juga disebut seperti itu. Atau juga perpotongan garis beratnya. Nah, perhatikan. Benda itu bentuknya kan macam-macam ya. Iya, ada yang berupa garis, ada yang berupa partikel titik, ada yang berupa luasan, ada yang berupa 3 dimensi ya atau dalam bentuk ruang. Nah, sekarang dari benda-benda tersebut itu punya yang namanya titik berat. Yang mana? Nah, contoh. Ini sudah saya kasih tabel untuk setiap macam-macam bendanya ya. Kalau bendanya itu berupa garis lurus seperti batang AB ini misalnya, berarti di mana letak titik beratnya? Titik berat itu artinya titik kesetimbangan itu loh. Nah, ya kan gitu. Berarti di mana? Iya, di setengah dari iklan sebentar. Setengah dari panjangnya kan gitu ya. Tepat berada di tengah-tengah. Di sini sudah ada. Nah, ini batang ya Allah, sorry kepencet. Nah, jadi ini batang A. Aduh, kok tebal banget ya. Nah, ini saya diperbesar nih. Jadi ini batang A, yang ini B, ya kan? Kok enggak bisa diurek-urek ya? Sabar. Ini pakai aplikasi baru soalnya. A, B. Nah, batang A, B. Berarti letak titik beratnya itu berada di tengah-tengahnya, kan gitu. Ini. Artinya ini ada tanda garis 2 ini ya. Ini artinya sama. Antara kanan dan kiri panjangnya sama, dibagi 2, tepat berada di angka Z itu. Nah, jadi kalau kita tulis secara sistematis, letak titik beratnya itu Y0 ya. Y0 sama dengan apa? Iya, setengah AB. Ngerti ya? Setengah AB itu dari mana ya? Setengahnya panjang itu loh maksudnya. Setengahnya garis AB, setengahnya batang AB. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya bahwa Z itu adalah titik tengah garis atau titik tengah dari batang tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke busur lingkaran. Busur lingkaran itu kan cuman berupa gini kan ya. Ya, busur itu kan gini. Nah, bukan setengah lingkarannya. Oke. Nah, berarti ini saya hapus dulu. Oke. Berarti kalian lihat di situ, kalau busur lingkaran itu ya setengahnya juga, ya kan? Y0-nya terletak di mana atau titik beratnya berada di mana? Ya tepat di tengahnya. Jadi gini, ibaratnya kalau kamu punya kertas atau kamu punya lidi yang bentuknya busur lingkaran ataupun garis lurus, tinggal menekuk iki apa bahasa Indonesia nih ya? Menekuk, melipat. Kalau melipat batang bisa dilipat. Ya dipatahkan tepat jadi 2 atau simetri gitu loh. Ibaratnya kalau punya kertas selembaran,
Kertas itu bentuknya apa? Kertas itu bentuknya kan gini ya, saya tak gambarnya. Kan gini tuh. Nah, ini anggap aja sama ya. Ini kamu lipat tepat di tengahnya, lipat. Ini namanya kan simetri toh. Ya, antara ini dan ini sama. Nah, ini loh, ini namanya adalah titik beratnya. Tapi apakah cukup ini kalau 2 dimensi? Tidak. Karena dia berupa luasan, maka ini ya kita potong lagi jadi 2 yang arah Y-nya, ini arah X-nya, ini arah Y-nya. Potong lagi jadi 2, lipat jadi 4 bagian yang sama. Nah, bekasnya ini itu kan ada potongan di tengahnya ini. Ini loh letak titik beratnya. Nanti ada di bawah itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kembali ke busur. Berarti ya tepat di tengahnya ini. Sehingga di sini Y0 AB per AB kali R. R itu apa? Jari. AB itu apa? AB itu panjangnya busur darinya. Apa panjangnya busur ya? Panjangnya busur. AB. Atau tali busurnya ya. Ini sudah ada keterangannya. Nah, sekarang kalau busur setengah lingkaran gimana? Nah, beda lagi. Berarti Y0 sama dengan 2pi per R. 2R per pi. R-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, di sini anak-anak, apakah kita harus hafal? Tidak juga, tapi bukan berarti tidak dihafalkan, tapi tidak juga harus dihafalkan gitu ya. Jadi nanti ketika latihan soal, kamu bisa melihat gitu ya. Melihat apa namanya? Ini tabelnya. Jadi ini disimpan nanti. Tabelnya disimpan ini nanti. Jadi bisa dibuka. Tapi kan kalau misalnya dalam bentuk apa namanya ini batang aja kan gampang, pasti separuh nih kan gitu toh. Nah, kalau busur ini jarang keluar ini, jarang keluar. Oke, kita next ke benda yang apa ini ya, 2 dimensi. Contohnya ini. Nah, ini misalnya bendanya segitiga, bidang segitiga. Ya. Berarti kalau segitiganya seperti itu gimana? Letak titik beratnya. Sepertiga dari T. Sepertiganya tinggi. Itu letak titik berat. Sepertiga dari tinggi. Oke. Ini T tinggi segitiga sudah ada. Jajar genjang juga seperti itu. Setengahnya tinggi ternyata. Setengahnya tinggi jajar genjang. Jajar genjang itu sebenarnya kan cuman seperti itu. Ya ini aja. Seret. Nah, di situ. Berarti kan setengah dari tinggi. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita ke bawah. Ini mau geser ke bawah ini juga agak seret. Nah, seret. Oke. Nah, sekarang juring lingkaran. Juring lingkaran seperti ini ya. Nah, ini sudah ada. Nanti dibaca sendiri ini. Oke. Beratnya di situ gitu. Jadi yang penting kamu ketika di aplikasi soalnya bisa. Benda ruang atau bervolume 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi ini juga pasti beda lagi. Berarti berada di mana ya? Di tengah-tengah ruangnya toh, kan gitu. Contoh sederhana nih, ini kamu punya apa ini namanya? Kerucut ya. Ibaratnya kamu punya topi apa namanya? Topi itu loh, ulang tahun itu loh. Ya. Berarti letak titik beratnya di mana? Di 1/4 tinggi. Volumenya di sini. Ini setengah PR kuadrat. Loh, kenapa buku ada volume? Iya, karena dia dalam bentuk ruang. Pasti dia di dalam ruang itu titik beratnya. Gitu. Silinder pecel, nah itu kan juga di dalam ruang tuh titiknya itu. Ini loh ini. Nah, kelihatan kan ya? Nah, coba saya ganti warna ini. Coba ganti warna yang tuh di dalam itu loh, di dalam ya kan. Nah, setengah bola pejal dengan jari-jari. Nah, ini setengah bola pejalnya lagi. Di mana? Ya di situ. Nah, itu.
di dalam ruangnya. Ini bola juga apalagi. Sudah kalian bisa bayangin kan ya. Kalau bola ya pasti tepat di tengah-tengah bola. Di mana? Yang gini. Kita kasih titik. Nah, itu dia. Di situ adalah letak titik beratnya. Berarti sama dengan apa? Ya R-nya. Sehingga volumenya bisa dihitung. Ini kan volume lingkaran toh. Kalau ini kan kalian sudah tahu. Ini kan rumusan volume, pakai volume gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ke bidang berkulit prisma. Wah, ini tambah gimana? Tambah mudah ya. Ya, semoga tambah mudah. Nah, ini ya, kalian lihat sendiri nanti. Jadi kita tinggal lihat tabelnya. Oh, titik beratnya seperti ini. Jadi gampang kok insya Allah. Oke, itu tadi adalah beberapa benda yang memiliki titik berat. Oh, semua benda punya titik berat ya? Iya, punya. Oke, sekarang kita geser. Oke, sekarang ke latihan soal titik berat. Oh ya, sebelumnya sorry ya. Sebelumnya kita ke rumus dulu. Gimana nih cara penyelesaian titik beratnya? Nah, setelah kalian tadi melihat gitu beberapa iklan. Beberapa benda, ada benda homogen ya, ada benda yang berkulit, ada benda 2 dimensi, dan ada benda yang berupa batang. Berupa yang tidak berdimensi. Benda yang berupa garis maksudnya ya. Nah, sekarang perhatikan kalian pedomannya ini. Ini yang sudah saya tulis. X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 ya. Ditambah titik-titik. Artinya gimana? Tergantung nanti bendanya ada berapa gitu. Jadi kalau misalnya bendanya ada 2 gitu, ya berarti ya X1 sama X2 saja. Luasan benda 1, luasan benda 2. Ini berlaku apabila bendanya itu berupa luasan. Seperti itu ya. Berupa luasan. Gimana kalau dalam bentuk volume? Berarti A-nya ini tinggal mengganti V atau volume 1 ya. V1. Jadi A-nya ini V1, yang ini juga diganti dengan V2. Begitu juga dengan ini. A1, A2 dan seterusnya. Gitu. Apabila bendanya nanti ada 3 misalnya, ya berarti di sini Y3, A3. Di sini juga X ya. X3, A3. Kenapa sih kok di situ kok ada XY? Iya. Karena bendanya nanti itu semua digambarkan pada koordinat kartesius. Ya, jadi semua benda itu nanti akan ditaruh pada bidang atau koordinat kartesius. Contohnya seperti ini ya. Kita langsung ke contoh aja biar kalian paham. Ini saya hapus. Oke, perhatikan ya. Perhatikan dulu. Ini ini tak hapus ya. Ini. Nah, contohnya seperti ini. Seret. Nah, ada sebuah benda
seperti ini misalnya. Nah, ini kubus bukan kubus ya. Ini misalnya persegi yang pertama, ini benda 1, ini benda 2 gitu aja. Maka nah, ini bidang X. Ini bidang X, ini bidang Y. Nah, seperti itu. Lalu gimana untuk penyelesaiannya? Di manakah letak titik berat dari dua benda tersebut? Karena ini dalam 2 dimensi ya anak-anak, jadi nanti penyelesaiannya dengan cara apa ya? Ini menggunakan luasan. Ada 2 kan ya, berarti juga nanti ada 2. Oke, kita selesaikan satu-satu ya. Sebentar, ini kok gimana yang gesernya? Sebentar ya. Aduh, kok hilang? Sebentar. Gitu. Nah, oke, ini mau saya geser. Ini digeser kok enggak bisa gitu ya toh? Ini diperkecil. Oh, di bawahnya aja deh biar enggak kelamaan. Ya, sorry. Oke, ini misalnya seperti ini. Tadi rumusnya tadi apa? Ini kita pakai pen. Oke. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, kurang tebel ya. Nah, oke, terus nah, ini kita hapus dulu. Oke, biar rapi ya. Kemudian kita di situ ada misalnya seperti ini, seret sama di sini. Seperti ini lurus. Nah, gitu. Nah, ini misalnya ini benda 1. Kok enggak bisa? 1. Loh, kok enggak bisa? Poiki kira-kira. Ini benda 1, saya tulis di itu aja ya. Saya tulis nah, ini misalnya benda 1, ini benda 2. Ini benda 2. Nah, perhatikan, ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah Y. Oke. Di manakah letak titik berat itu? Nah, ini misalnya 1, ini 5. Kemudian ini misalnya berapa ya? Ini misalnya 4, ini 9. Oke. Sorry. Ini misalnya 11. Itu ya. Oh, sorry ya, ada sedikit kegaduhan.
Ini misalnya berapa ya, ditambah 6 ya, ini 11 ini ya, ini 11. Oke. Yang ini misalnya ini maksudnya lurus di sini ya, lurus di sini, ini lurus di sini, ini 1 tadi ya. Yang ini misalnya 1 juga. Kemudian yang ini adalah 9 gitu, anggap aja seperti itu ya. Oke, sekarang perhatikan benda 1 dulu. Jadi kita selesaikan satu-satu nih. Ya, kita selesaikan satu-satu. Nah, yang pertama tulis dulu aja benda 1. Benda 1 X-nya berapa? X0-nya berapa? Kok X0-nya? X1 ya berarti, bukan X0. Oke. X1 di sini, X1-nya adalah apa artinya? Berarti titik berat pada bidang X-nya. Berarti di mana letaknya? Ini kan kalau kamu lihat 1 ke 9 itu berapa kan? 8, ya kan? Berarti separuhnya 8 kan ya? Oke, separuhnya 8 berapa? 4. Yang Y1 berarti 1 ke 5 berapa itu? 1 ke 5 4 kan gitu toh? Ya toh, ini kan 4, artinya ini itu nilainya berarti 4, yang ini 8 gitu loh, paham ya? Separuhnya 4 berapa? Y1-nya 2. Oke. Sekarang A1. Sekarang A1-nya. A1-nya sama dengan, artinya apa? Luasan pada benda 1. Berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 8 kali lebarnya 4. Kan begitu ya? Oke, paham ya? Sama dengan berapa? 32 meter kuadrat. Oke, gitu. Paham ya? Nah, setelah itu kita ke benda 2. Benda 2. Nah, X1-nya berapa? Pencet. Kok X1 sih ya Allah. X2 ya, maksudnya X pada benda 2-nya berapa? Itu berapa itu? Ini misalnya 2 gitu aja ya. Kok separuhnya ya, berapa ini? 5 gitu aja ini misalnya. Ini 5 gitu. Aduh, ya Allah, sebentar. Ini 5. Nah, berarti 4 juga kan ya? Nah, berarti berapa separohnya? Separohnya mana? Separohnya dari 4 ini berapa? Kan 2 kan ya? 2 senti misalnya. Ini tadi juga senti. Ini senti. Itu misalnya. Ini nggak usah satuan aja deh. Ya. Oke. Y2-nya sama dengan, kembali ke gambar. 5 ke 11 kan berarti 6. Berarti ini 6. Ini 4. Nah, berarti separuhnya 6 berapa? 3. Ya. Ditambah. Kenapa kok ditambah? Karena dia berada di atasnya benda 1, kan numpang ini ya. Kalau berada di benda 1 numpang seperti ini, maka dia dijumlahkan. Karena kita perhitungannya kan dari sini. Ini separuhnya tadi kan 3 ya. Separuhnya 6 tadi kan 3. Nah, separuhnya 6 kan 3. Berarti 3 itu dari angka 5 ke sini kan gitu toh. Paham ya? Berarti 5 ditambah berapa itu? Kok 5 ditambah? Ya, 5 ditambah berapa itu? 3. 7 ya.
5, 6, 7 kan gitu ya. Ditambah 3 berapa berarti? 7 ya, karena dia tidak sampai pusat sini. Paham ya? Oke, berarti 7 ditambah berarti ditambah 4 kan ya, sama dengan 7. Nah ya kan, 4 itu kan ininya tadi. Nah 4 ini lebarnya benda satu. Oke, saya tulis ya, lebar benda satu. Oke, sekarang untuk A2 nya sama dengan panjang kali lebar juga. Panjangnya berapa? 6, lebarnya 4. 6 kali 4 berapa? 24. Tuh. Ini sudah ada semuanya. X1, Y1 ada, A1 ada, X2, Y2, A2 sudah ada semua. Jadi caranya seperti ini. Kemudian bagaimana? Berarti harus kita masukkan ke rumus tadi. Kita hitung ya. Saya ganti warna deh, biar terlihat. Nah, kita masukkan X0-nya dulu. Sama dengan berapa tadi? X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 gitu, dibagi A1 ditambah A2 sama dengan, masukkan X1 nya berapa? Duh, kok gini? Sebentar. Sebentar. Ya apa sih ini? Nah, A1 nya X1 4, Y2 nya Y1 nya 2. 4 dikali A1 nya berapa tadi? 32 ditambah X2 nya 2 dikali 32. Salah. Sorry. Ya Allah, salah lihat. X2 nya berapa? Yaitu 2. Masih X kok ya. 2 dikali A2 nya berapa? 24 dibagi, bener ya, X1 nya tadi 4 ya, betul, dibagi ya 32 ditambah 24 sama dengan 32 kali 4 berapa? 128 ya, ditambah 48 dibagi 56 sama dengan berapa itu? 176 ya, 176 dibagi 56 berapa ini? Kita hitung. 176 dibagi 56 13,4. Oke. Berarti ini kita tulis 13,4 senti saya. Oke, sekarang ke
Y sekarang. Y 0 atau letaknya berarti Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 tuh, dibagi A1 ditambah A2 sama dengan Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya 2, Y2-nya 7. 2 kali A1-nya tadi berapa? 32 ya. Ditambah 7 kali 24 dibagi sama kan ya, A-nya 1. 32 kali ditambah 24 sama dengan 64 ditambah 4 ini ditambah berapa itu? 8 nyimpen 2 7 kali 2 14 16 168 dibagi 56 sama dengan 64 ditambah 168 berapa ini? Piye to kalkulator iki Swen berapa tadi? 64 ditambah 68 berapa? 12 sorry oke berapa ini? 12 ya tambah 1 6 13 simpan 1 2 232 dibagi 56 kalkulator 232 dibagi 56 4,14 sama dengan 4,14 jadi letak titik berat pada bangun tersebut tiga belas koma 4 bagi koma kan X, Y kan ya kan X0 ini kan X0 nya koma Y0 kalau pada diagram kartesius kan gitu jadi kita tulis 4,14 enggak bisa sebentar saya ganti di sini aja X0, Y0 gitu ini seperti ini jadi sama aja X0 nya 3,14 dibagi kok dibagi tangga dibagi koma 4,14 ini ya bener ya 13,4 ya Allah 13,4
13,4 X0, Y0 nya, jadi letak titik beratnya berada di situ. Ini hasilnya 13,4 dan 4,14 ya. Itu kalau kalian gambar pada koordinat XY, itu nanti akan ketemu tuh titiknya. Oh, ternyata tepat di situ titik beratnya, di X-nya itu, Y-nya itu, gitu. Oke, semoga bisa difahami. Terima kasih. Bila ini mungkin kalian bisa cek ulang ya. Mungkin bisa cek ulangin tadi, atau ini kayak kok 13 ya. Coba nanti cek ulang lagi, atau mungkin ada keliru itu waktu saya menghitung. Oke? Kalau kurang paham, nanti kita bahas di video selanjutnya lagi ya, dengan berbagai banyak soal. Ini coba ini cek ulang ini kok 13 ya, atau tadi waktu menghitung saya masih kurang bener. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.